Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Swastiastu. Sahabat, hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2022. Artinya kalau tidak salah 94 tahun yang lalu itu beberapa pemuda yang terkumpul dari Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sunda semua berkumpul untuk melakukan sebuah ikrar kepemudaan yang menyatukan hati, tekad bulat mereka untuk mengatakan bahwa mereka adalah satu, yakni pemuda Indonesia, dan kemudian itu dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan hari ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Kita akan berdiskusi banyak tentang peran pemuda dan kepemudaan dengan salah satu tokoh kreator muda di Kabupaten Sidoarjo yang juga aktif di pengurus Dewan Pemuda Sidoarjo. Iya. Ini Dewan Pemuda yang sempat jadi kontroversi juga. Kontroversi. Tapi kita tidak akan membahas tentang Dewan Pemudanya dan kontroversi. Terserah, itu persoalan politik. Kita akan membahas tentang bagaimana sebetulnya pemuda Sidoarjo harus kreatif, harus memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan Sidoarjo. Sebetulnya menurut Mas Jo, pemuda itu apa sih? Yang bagaimana? Dalam sisi umur, dalam sisi giroh, dalam sisi kontribusi yang bagaimana? Jadi kalau terima kasih, sebelumnya salam kenal semua. Saya Jonathan dari saat ini aktif di organisasi Dewan Pemuda Sidoarjo, Mas Jun. Dari pertanyaan tadi Mas Jun soal pemuda, menurut saya pemuda itu bukan bicara soal usia, Mas Jun. Bukan usia. Bukan usia, tapi bagaimana pemikiran dan gagasan dan aksi nyatanya di masyarakat itu dapat dirasakan berdampak positif bagi masyarakat dan mempunyai gagasan pemikiran-pemikiran yang pemikirannya itu berjangka panjang. Jadi dia punya future untuk masa depan. Jadi pemikiran yang bukan pemikiran yang kolot atau bukan pemikiran yang kuno, tapi pemikiran-pemikiran yang solutif terhadap sebuah permasalahan. Ketika ada melihat sebuah masalah terjadi di kota, di masyarakat, apabila di tengah-tengah situ ada anak muda, harusnya permasalahan itu dapat lebih mudah terselesaikan karena ada anak muda yang berpikir solutif di situ. Jadi pemuda itu bukan soal usia, tapi bagaimana soal pemikiran dan gagasan. Ada juga misalnya mereka secara umur misalnya, secara usia sudah lebih lanjut, tapi gagasan, kreativitas, energi itu seperti anak muda. Dan itu bisa disebut sebagai pemuda. Itu bagi saya itu jiwa pemuda. Itu orang pemuda, karena tadi pemuda bukan bicara soal usia, tapi bicara soal bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan sebuah terobosan-terobosan yang kreatif, yang solutif terhadap permasalahan di masyarakat. Baik Mas Jo. Di luar persoalan itu, kalau menurut Mas Jo, yang membedakan secara kreativitas pemikiran antara orang yang kemudian kan tentu saja ini ada anak muda yang sifatnya seperti orang tua misalnya. Akhirnya kan begitu. Yang ini kategori umurnya memang masih muda tapi sudah menua. Penuaan dini. Karena apa ya? Karena mereka sebetulnya masih muda, tapi ada sebuah persoalan, ada hierarki struktur sehingga menunjukkan mereka keluar dari batas-batas kemudaannya. Iya. Jadi gini Mas Jun, kalau kita ngomong soal pemuda, tadi Mas Jun bilang bahwa pemuda itu salah satu kriteria itu ada kreativitas, pemuda itu inovatif, pemuda itu orang yang berpikir out of the box atau berpikir di luar pemikiran orang lain. Nah, out of the box itu adalah pemikiran kreatif bagi saya. Jadi pemuda itu, kalau teman-teman yang saat ini usianya masih muda, ibarat masih muda dari kategori milenial, Gen Z, atau di kategori lebih muda lagi, di usia di bawah 20 tahun, apabila tidak memiliki kreativitas di dalam pikirannya, itu sangat disayangkan Mas Jun. Karena di usia katakan di bawah 30 tahun, itu adalah masa di mana kita sebenarnya
mengeksplor jati diri kita, Jati diri. mengeksplor bakat-bakat kita, kreativitas kita, sehingga melalui jati diri, melalui kreativitas kita itu mampu menjadi pemikiran yang out of the box, sehingga pemikiran tersebut mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi maksimalkan usia muda kalian buat teman-teman yang usia 30 tahun ke bawah saat ini, kalau hidupnya atau aktivitasnya ya cuman gini-gini aja, perlu dipertanyakan peran pemudanya. Peran pemudanya. Aja sampai tadi ketua Tarauna seperti ketua DPR sulit ditemui. Pemuda Yang itu keluar kok semacam ini sudah tidak mau. nggak mau, makanya Nggak mau. itu. Dari hotel ke hotel. Nah, apalagi sekarang ada ini, Mas. Kadang pemuda itu sudah terkungkung pikirannya, hatinya atau waktunya terlebih. Banyak pemuda yang sudah kecanduan sama teknologi atau game mungkin. Ini dan harus sebagainya. juga menjadi perhatian ya. Bukan berarti Karena ketika statement saya seperti ini, oh berarti tidak boleh bermain game, tidak. Tapi banyak pemuda yang saat itu tidak bijak mengelola waktu terhadap gadget atau Sehingga terhadap masa mudanya banyak dihabiskan dengan persoalan itu. banyak persoalan. Ketika saya juga aktif turun ke sekolah-sekolah, Mas, memberikan kelas inspirasi ataupun kelas multimedia di sekolah-sekolah atau SMK yang mempunyai jurusan multimedia. Ketika saya sebelum mengisi, saya selalu tanya, di sini siapa yang punya HP? Semua 100% pasti punya. Siapa yang punya sosial media? 100% punya sosial media. Baik Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, siapa Ketika yang ditanya, apa manfaat dari itu? manfaat dari itu ya biasa ya Mas, pokoknya duwe Mas, pokoknya kayak aku mangan tak foto, aku Mangan di foto, foto. nang di foto, kayak status dan lain sebagainya. Tidak ada memanfaatkan sosial media itu, malah mereka terbawa arus di dalam sosial media tersebut. Bahkan game juga, semua bermain game online, Mas. Bukan berarti pemuda Itu tidak bagus. boleh. Tidak boleh. Itu boleh karena Tapi bagaimana? pemerintah juga sudah memfasilitasi ada e-sport. Tapi yang tidak boleh atau yang kelewatan itu adalah waktu. Kadangkala hampir 24 jam menghabiskan waktu hanya bermain game. Bagaimana pemuda itu kalau waktunya habis di dalam rumah hanya untuk bermain game, kecuali dia memang atlet e-sport. Enggak hanya cuman seneng-senengan, Mas. Seneng-senengan. Sedangkan pemuda ini kan tadi saya bilang harus punya pikiran out of the box. Lah, untuk mempunyai pemikiran out of the box tersebut, pemuda ini harus keluar, berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sesamanya. Lah, kalau dia hanya terkungkung di dalam kamar, menghabiskan waktu berhari-hari di dalam kamar, hanya untuk bermain gadget, bersosial media, kecuali kalau dia mau konten kreator mah bagus. Tapi kalau hanya untuk iseng-iseng menyenangkan diri sendiri, itu sangat disayangkan, Mas. Sangat disayangkan. Baik, kita kembali ke tema kita, Iya. peran dan kontribusi pemuda hari ini di Sidoarjo bagaimana menurut Mas Cuk? Peran Pemuda, bupatinya baru, banyak anggota dewan yang milenial juga. Walaupun sudah sepuh, terlihat Tetap milenial, milenial. bahkan lebih milenial dari yang milenial. Jadi gini, peran pemuda untuk pembangunan di kabupaten. Sebelum kita bicara ke sana, kata-kata milenial ini sangat menarik, Mas Jun. Jadi hampir semua mungkin sekarang baik itu di dunia perpolitikan, semua menggunakan satu kalimat, satu kata yang bernama milenial. Mungkin dijual itu menarik, mungkin dapat menarik Kelompok ini. Tertentu dan lain sebagainya. Tapi ingat, milenial sekali lagi tadi bukan hanya slogan. Milenial itu bukan hanya sebuah kata, tapi di dalam milenial atau di dalam pemuda itu harus ada yang namanya connecting people. Makanya di Dewan Pemuda kita punya slogan namanya connecting people. Itu apa? Ya kita harus terhubung dengan manusia-manusia yang lain atau berkolaborasi dengan manusia yang lain. Tidak hanya terhubung tapi networking ya. Ketika terhubung ini ada. Nah, manfaatnya. peran pemuda untuk pembangunan kabupaten. Jadi bagi saya pembangunan itu saya kategorikan ada dua, Mas Jun. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik ya sudah dilakukan oleh kebijakan pemerintah, pembangunan jalan dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal, yaitu pembangunan non fisik itu adalah pembangunan sumber daya manusia, Mas Jun. Nah, kita akan bicara banyak tentang pembangunan SDM. Bagaimana membangun SDM pemuda Sidoarjo supaya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Sidoarjo ini punya pemimpin-pemimpin
yang kuat, yang punya pemimpin yang kreatif, yang inovatif, yang bersih, yang jujur. Nah, itu dimulai dari pembangunan sumber daya manusia. Ini kalau dalam bahasa muslimnya kalau kita rijalul ghad subbanul am. Nah, pemuda hari ini dia yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Di masa depan atau masa yang akan datang. Kalau di Mas Jo apa istilahnya? Sama juga ya? Kalau di kami, sebagai saya kebetulan di Nasrani, pemuda itu selalu identik dengan perjuangan, Mas. Perjuangan. Jadi di masa muda, kita habiskan masa muda kita itu dengan berkarya, dengan berjuang, dengan hal-hal yang baik, sehingga ketika nanti di masa tua kita sudah menuai. Jadi kalau di Nasrani itu tabur tuai, Mas. Tabur tuai. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam sekarang, di masa yang depan kita akan tuai. Itu kalau di agama Nasrani. Baik, kita kembali ke tema kita. Mana yang bisa diisi oleh anak muda hari ini untuk Sidoarjo yang lebih baik ke depan? Yang bisa ketika misalnya ini kalau bicara connecting people itu kan bupatinya muda. Beberapa kepala dinas dianggap ini muda. Dalam tanda kutip muda-muda semua. Beberapa tokoh-tokoh yang memiliki kebijakan penting di Sidoarjo juga bisa dianggap muda semua. Jadi pembangunan, kalau saya bilang untuk Kabupaten Sidoarjo saat ini yang kita bisa kerjakan adalah kolaborasi antar instansi pemerintah. Itu ada program bupati yang mudah-mudahan dapat realisasi di tahun 2023, membangun yang namanya youth center. Itu sebuah gagasan juga yang sumbangsi pemikiran dari teman-teman juga Dewan Pemuda, agar dibangunnya iklim yang namanya youth center. Youth center itu adalah tempat pusat pelatihan kreativitas anak muda. Di sana harusnya di dalam sebuah gedung tersebut ada yang namanya panggung kreatif, kreatif space. Kalau kita bicaranya ada co-working space, tempat anak muda untuk kalau yang mau bekerja bisa ada wifi gratis di situ, tempat yang estetik, mohon maaf, tempat yang estetik. Di sana juga ada tempat-tempat untuk bagaimana anak muda itu mengembangkan jati diri atau passion mereka. Misalnya kelas fotografi, kelas videografi, kelas animasi, itu difasilitasi oleh pemerintah. Termasuk kelas-kelas yang hari ini dianggap kategori ekstrim ya. Iya, misalnya seperti mall pelayanan publik itu dibuat sepeda motor. Itu juga bagian ya? Itu bagian. Jadi peran pemuda saat ini khususnya di teman-teman Dewan Pemuda ya mendorong pemerintah untuk terrealisasinya yang namanya youth center. Nah, sambil menunggu dibangunnya gedung atau dibangunnya youth center tadi, kami sudah membangun jaringan atau membangun connecting people, kolaborasi lintas komunitas, Mas. Jadi di Sidoarjo ini banyak komunitas, banyak organisasi yang tidak bermitra dengan pemerintah, seperti komunitas pencinta satwa, komunitas baca dan lain sebagainya. Kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk mereka sama-sama kita berkegiatan bersama untuk membangun iklim inspiratif atau iklim kolaboratif di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah. Jadi terakhir kegiatan kami itu di sekolah Al-Islam di Krian. Itu kita bikin satu namanya kelas inspirasi di situ, Mas. Kita datangkan anak-anak dari komunitas, teman-teman komunitas untuk bisa berbagi sesuatu kepada adik-adik SMA. Jadi misalnya dia seorang dokter, dia seorang guru, dia seorang banker atau seorang kerja yang di bank, dia bisa berbagi kepada adik-adik sekolah menengah atas ini bahwa profesi yang dia tekuni ini nggak gampang, nggak mudah. Sehingga harapan yang kami harapkan adik-adik SMA ini dapat menyerap pengalaman dari orang-orang yang sudah berhasil atau meraih cita-citanya di bidang mereka masing-masing. Kayak gitu, Mas. Baik, Mas Jo. Ini sudah lebih dari 30 menit kita berdiskusi. Ternyata tidak terasa. Iya, kalau bicara pemuda ini nggak cukup 30 menit. Apalagi ini berbicara tentang bagaimana peran pemuda yang lebih banyak kontribusinya bagi Sidoarjo. Apa yang mau disampaikan kepada konco-konco Nom Sidoarjo? Ya, buat anak-anak muda, yang pertama saya akan sampaikan kepada anak-anak muda, tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap berpikir kreatif. Karena melalui pikiran yang positif dan kreatif akan keluar karya-karya yang positif dan kreatif pula, dan karya itu dapat berdampak positif di masyarakat. Dan yang kedua, pesan saya kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik itu di dewan, di eksekutif,
berpikir bukan saat ini bukan baju atau warna politik tertentu, tapi bicara kita berpikir bersama, berkolaborasi bersama untuk kepentingan Sidoarjo ke depan, untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo ke depan. Karena pembangunan di Kabupaten Sidoarjo ini tidak bisa dibebankan kepada salah satu saja partai politik, satu saja perseorangan bupati atau wakil bupati, tapi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo ini bisa berjalan apabila kita dapat bergandengan tangan bersama, berdiskusi bersama, berpikir panjang, dan mencari solusi di tengah-tengah permasalahan. Itu saja. Terima kasih Mas Jonathan atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan gagasan Bupati dan teman-teman pemuda di Sidoarjo untuk membentuk youth center ini bisa betul-betul terrealisasi. Karena kalau kita ingat ini tinggal 2 tahun lagi ya kepemimpinan Bupati ini. Kecuali kalau ini sudah jalan dan belum selesai, diperpanjang atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.